Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sore hari ini bersyukur kepada Allah. Allah telah karuniakan kepada kita kesempatan waktu untuk belajar menggunakan waktu luang kita, terutama bagi kalian para pemuda, untuk bisa belajar, mempersiapkan bekal kalian. Dan tema kita kali ini adalah bekal bagi para pemuda. Bekal bagi para pemuda. Yang kedua, kita tidak lupa memohon kepada Allah agar melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau yang telah semuanya berjuang menegakkan agama ini dengan segala-galanya, baik dengan jiwa, dengan harta, dan segala hal yang mereka miliki. Kita doakan mereka, semoga Allah limpahkan salawat dan salam. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memulai topik kita bekal bagi para pemuda ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang sangat agung, yang masih kurang kita membahasnya dan kita mempelajarinya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada setiap dari keduanya itu ada kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, ini juga penting sekali, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang bermanfaat bagi kalian, bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz, dan jangan kalian itu lemah. Ini hadis yang sangat agung, akan kita bahas sedikit demi sedikit, terutama bagi para pemuda. Di situ Rasulullah SAW katakan, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini berarti dorongan bagi setiap pemuda agar menjadi pemuda yang kuat. Kalau kamu kuat, harus kamu tambah kuat. Kalau kamu lemah, kamu harus berusaha agar menjadi kuat. Kuat apanya? Di sini tidak disebutkan. Berarti ini maknanya umum. Maknanya umum. Ya kuat jiwanya, ya kuat badannya, ya kuat hartanya, ya kuat ilmunya, semuanya. Semuanya yang lebih kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Baik kuat badannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat imannya. Di antara orang yang bisa mengumpulkan itu semua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ikut jihad, juga ikut jihad.
dan dia hartanya juga kuat, sehingga dia bisa membebaskan beberapa budak yang masuk Islam, yang ditindas, salah satunya Bilal. Ya kan? Ketika Bilal disiksa, siapa yang bisa membebaskan? Orang yang punya harta. Itu Abu Bakar. Dan beliau juga kuat dalam leadership atau kepemimpinan, sehingga beliau menggantikan Rasulullah SAW dan beliau bisa memimpin kaum muslimin. Kepemimpinan juga kuat. Ilmunya bagaimana? Ilmunya juga beliau itu kuat. Apa buktinya? Ada beberapa bukti. Yang pertama, ada peristiwa meninggalnya Rasulullah SAW. Siapa orang yang menyadarkan manusia semua? Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Kalau kalian menyembah Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Kalau kalian menyembah Allah, Allah tidak pernah meninggal, Allah tidak pernah mati. Sampai Umar pun, yang menyadarkan Umar itu siapa? Ketika itu Abu Bakar. Ini menunjukkan Abu Bakar orang yang faqih, ilmunya kuat daripada Umar bin Khattab dan daripada sahabat yang lainnya. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Itu yang menyadarkan siapa? Abu Bakar. Dia lebih faqih, lebih berilmu dari sahabat yang lain. Kemudian ketika peristiwa Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ditentang sama Umar, apakah kamu mau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Kemudian Abu Bakar, aku tidak akan membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan zakat. Dan itu benar. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar menyampaikan, nanti Abdullah bin Umar yang menyampaikan, ada riwayat hadis biasanya yang menguatkan pendapat Abu Bakar. Ini menunjukkan Abu Bakar secara ilmu juga beliau kuat. Masya Allah, sampai imannya juga kuat. Dikatakan Rasulullah SAW, imannya Abu Bakar ini kalau ditimbang lebih daripada imannya ini. Imannya beliau lebih. Amalnya ini menunjukkan kekuatan fisik beliau, kekuatan iman dan fisik. Selain berjihad, beliau juga pernah ditanya, Rasulullah SAW pernah bertanya di hadapan para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Yang menunjukkan tangan siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar. Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar lagi. Yang semuanya itu, semua amal 4 yang ditanya itu semuanya istilahnya ngacung gitu ya. Saya Abu Bakar. Ini salah satu contoh ya, orang yang kuat. Ini jadi contoh bagi kita. Abu Bakar ini kuat dari semua sisinya, dari hartanya, ilmunya, fisiknya, imannya, amalnya, semuanya dia kuat. Makanya dia menjadi orang yang paling afdol, paling utama setelah Rasulullah SAW dan di antara para sahabat. Nah, sebelum kita lanjutkan ke ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, kita lihat itu kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kalian wahai para pemuda kekuatan ini. Apa yang Allah berikan kepada kalian? Sekarang ini, yang nomor satu, nasihatku kepada kalian.
Kalian teliti apa kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, kekuatan yang Allah berikan kepada kalian. Yang pertama apa? Kalian teliti apa kekuatan yang Allah berikan kepada aku, atau berupa bakat atau berupa kelebihan yang Allah berikan kepada kalian. Kelebihan yang Allah berikan kepada pemuda ini ada dua macam, yang umum sama yang khusus. Yang umum sama yang khusus. Yang umum itu semua pemuda dikasih sama Allah itu. Ya, semua pemuda dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kekuatan fisik. Kekuatan badan ini loh. Kalian tuh lebih kuat daripada yang lain. Anak kecil nggak kuat. Kalau yang lebih tua dari kalian udah tua, maka kalian tuh orang yang paling kuat secara fisik. Kalau nggak tidur, kalian tuh yang paling kuat, nggak tidur. Kalau suruh kerja, kalian tuh yang paling kuat, paling bisa bertahan dalam keadaan capek, paling bisa nahan tidur dibandingkan yang lain. Dibandingkan anak kecil nggak kuat, orang tua juga nggak kuat. Kekuatan apa? Fisik atau badan ya, sama. Yang kedua, kalian diberi, ini bukan kekuatan tapi ini juga menjadi kekuatan sebetulnya. Maka dia menjadi kekuatan. Ya, ini kesempatan atau waktu atau umur. Kalian diberi kesempatan oleh Allah. Biasanya pemuda itu punya waktu lebih banyak daripada orang tua. Kenapa? Biasanya pemuda atau remaja dia belum masuk ke usia kerja. Dia masih sekolah, masih belajar. Maka dia memiliki waktu atau kesempatan yang lebih banyak daripada orang tua. Yang ketiga, pemuda ini diberi kekuatan berupa apa? Kecerdasan. Di saat dia muda ini, itu di saat dia sedang cerdas-cerdasnya. Maka pemuda ini biasanya dia cepat belajar. Suruh mempelajari itu apa-apa cepat gitu. Lebih gampang daripada orang tua. Lebih mudah menerima perubahan. Kalau orang tua itu suruh berubah susah, Le. Orang tua itu suruh merubah diri lebih sulit. Apalagi udah 40 lebih. Yang namanya pemuda itu sampai umur berapa? 40 tahun. 40 tahun Hijriah. Atau 38,5. Kira-kira kalau Masehi, selebih dari 40 tahun dia udah bukan pemuda. Ini kalau udah 40 tahun lebih, dia lebih sulit menerima perubahan. Anak muda lebih mudah. Seperti anak-anak muda kamu ini gampang belajar. Ya. Dikasih laptop itu udah belajar sendiri bisa dia, makanya. Apa smartphone? Nggak usah diajari, belajar sendiri. Kalau orang tua mau belajar smartphone aja udah kesusahan. Kalau anak muda, masya Allah tabarakallah, kutak-kutik sendiri aja bisa. Itu kecerdasan. Yang keberapa itu? Ketiga. Ya. Yang keempat, biasanya ini nggak diberi, belum diberi, yaitu berupa harta. Tadi yang kecerdasan tadi, makanya dia akan bisa kuat dalam masalah ilmu, dia bisa kuat nanti. Yang ketiga tadi. Nanti kita bahas satu persatu. Yang keempat apa? Harta ya, harta. Nah, biasanya ini harta ini enggak. Karena kalian belum kerja. Tidak. Tapi kalau kalian masih hidup bersama orang tua kalian, atau kalian mendapatkan beasiswa dari suatu lembaga untuk belajar, misalnya ada yang dapat beasiswa kuliah, atau kalian hidup bersama orang tua kalian masih dibiayai orang tua, berarti kalian punya harta. Betul enggak? Kalian tidak perlu memikirkan diri bagaimana saya mencari uang untuk makan. Kalian bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang lain. Ini berarti termasuk kekuatan yang Allah berikan. Tapi tidak langsung kepada kalian, tapi lewat orang tua kalian.
Mungkin orang tuanya berkecukupan. Mungkin orang tuanya miskin, tapi dia ada muhsinin atau donatur yang membiayai dia. Ini juga kekuatan yang Allah berikan berupa harta. Nah, sekarang ini semua pemuda, hampir semua pemuda rata-rata diberi oleh Allah seperti ini. Kelebihan-kelebihan ini bisa nggak kalian gunakan, kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Kekuatan badan, ya yang pertama ya kan, kalian tuh kuat loh. Kalau kalian mau belajar tekun, kalian tuh kuat. Baca itu kuat kalian. Belajar tuh kuat kalian. Kadang-kadang menuntut ilmu harus safar, kuat kalian, nggak ada masalah, insya Allah. Nggak loyo kalian itu. Kekuatan badan. Terus yang kedua kekuatan apa? Tadi kesempatan waktu. Kalian punya waktu banyak daripada orang tua. Orang tua sudah punya tanggung jawab keluarga, waktunya untuk keluarga, melayani keluarga, kerja, dia harus kerja sehari 8 jam. 8 jam tidur habis, 8 jam kerja habis, tinggal 8 jam aja dia. Ini harus dibagi antara ilmu, keluarga, dan masyarakat, semuanya. Duh, suaranya gimana itu? Gak apa-apa. Tapi kalau kalian 8 jam yang untuk kerja ini nggak ada, jadi hanya hilang untuk tidur. Selain tidur udah, kalian memiliki kesempatan waktu yang lebih gede daripada orang lain. Itu potensi kekuatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya ini tidak selamanya. Ingat, kesempatan ini nanti akan berkurang ketika kalian berkeluarga. Kalau kalian udah nikah, separuh waktu kalian itu bisa dikatakan, misalnya kalian butuh waktu untuk menuntut ilmu. Waktumu menuntut ilmu itu akan hilang separuh atau lebih. Karena kalian harus memikirkan keluarga dan kalian harus mencari nafkah. Kalau sekarang kalian belum, berarti kalian memiliki kekuatan yang lebih berupa waktu. Yang ketiga apa? Kecerdasan. Tuh, makanya mumpung masih muda, gunakan untuk menghafal Al-Quran misalnya. Lebih mudah daripada orang yang sudah tua. Dan kalau kamu sudah hafal, ya, kamu berusaha memutkinkan, membaguskan hafal, menguatkan hafal, itu lebih mudah juga. Mumpung kamu belum berkeluarga, mutkinkan hafalanmu. Nanti kalau kamu sudah berkeluarga, waktumu udah susah, kamu ngatur waktu lebih sulit. Kamu harus bekerja, ada keluarga, nganter keluarga, nganter istri, nganter anak. Kamu juga butuh istirahat. Kapan kamu memurojaah hafalmu tinggal sedikit. Maka gunakan sekarang. Kalau kamu belum berkeluarga, kamu punya hafalan sudah menyelesaikan 30 juz. Sekarang waktunya dimungkinkan, mumpung waktumu masih luang. Kamu punya kekuatan yang Allah berikan itu berupa waktu yang luang. Kamu belum nggak usah mikir masalah cari nafkah, nggak usah mikir, dah itu kamu gunakan sebaik-baiknya, karena ini sebentar lagi akan berakhir. Sebentar lagi kamu menikah mungkin. Dan waktu tidak bisa dibeli. Beda sama harta. Harta hilang, bisa dicari lagi. Kalau waktu nggak bisa. Dan yang terakhir apa tadi? Kekuatan yang Allah berikan. 4 ya. Yang keempat tadi apa? Harta ya. Ya, harta seperti itu tadi. Harta, mumpung kamu masih
ada yang menanggung kamu, itu suatu nikmat dari Allah. Gunakan sebaik-baiknya masamu untuk memperkuat kekuatan-kekuatan yang lain. Ini yang umum. Sekarang kekuatan yang khusus. Setiap orang diberi kekuatan yang khusus masing-masing. Ada yang kuat matematika misalnya. Ada yang kuat hafalan. Ada yang kuat masalah bahasa. Ya kan? Itu beda-beda. Ada yang pemuda itu betul-betul kuat fisiknya. Dia kalau suruh berkelahi pinter. Ya udah dia belajar bela diri. Sebaik-baiknya nanti mungkin jadi guru bela diri. Nah, sekarang kalau kelebihan yang khusus ini kalian harus teliti sendiri-sendiri karena setiap orang beda. Apa sih kelebihanku? Ini macam-macam sekali ini. Macam-macam sekali. Tiap orang diberikan beda-beda dengan orang lain, enggak sama. Supaya mereka saling membutuhkan. Ya. Kalau diberi sama, mereka nanti enggak saling membutuhkan. Ada yang diberi pinter, dia bahasa. Sehingga ada orang lain butuh dia untuk menerjemahkan. Betul enggak? Ada presiden mau ketemu presiden negara lain. Presidennya enggak bisa ngomong pakai bahasa ini, harus butuh apa dia? Penerjemah kan? Sehingga dia dibutuhkan sebagai penerjemah. Ada orang yang dibutuhkan secara bahasa. Nah, potensi kelebihan yang khusus kamu teliti sendiri-sendiri. Mumpung kamu masih muda, kamu teliti sekarang apa sih kekuatan yang Allah berikan kepadaku secara khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Kenapa ini penting? Karena orang lain itu akan butuh kekuatanmu ini. Contoh misalnya sekarang kamu, apa kelebihanmu? Oh, saya punya hafalan Quran. Enggak setiap orang itu punya hafalan Quran. Kalau kamu punya kelebihan, kamu tahu kelebihanmu ini, ya, perbagus kelebihanmu ini. Ada orang yang diberi kelebihan selain ini juga, misalnya pinter motong rambut. Dia tuh kalau seni motong rambut itu pinter. Itu ditekuni. Itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Perempuan ada yang, ya, semisal perempuan dia punya kelebihan masing-masing juga. Ada yang diberi kelebihan suka masak, pintar masak. Ada yang diberi kelebihan pintar tata busana, pandai untuk perawatan. Ya, jadi misalnya untuk perawatan fisik wanita itu kan dibutuhkan perawatan. Cuci rambut, krim bat, apa, muka. Ada yang diberi bakat di situ. Nah, apa yang Allah berikan ke kamu yang sekarang sudah ada, jangan kamu sia-siakan dan jangan sampai kamu tidak tahu. Sehingga kamu sia-siakan, tidak kamu pupuk. Kenapa? Karena kekuatan khusus atau kelebihan yang Allah berikan kepada kamu ini, ibaratnya ini Allah berikan, kenapa? Sebagai alat bekal kamu nanti menghadapi hidupmu di masa yang akan datang. Masing-masing orang diberi bekal sendiri-sendiri oleh Allah. Ibaratnya diberi senjata. Senjata yang Allah berikan ke kamu ini, kalau kamu biarkan, dia akan tumpul, dia nggak tajam. Tapi mulai sekarang, mumpung kamu masih muda, asah dia. Diasah terus tiap hari. Sehingga dia betul-betul menjadi sebuah senjata yang tajam. Yang bisa kamu gunakan bermanfaat bagi orang lain nanti dalam kehidupanmu. Orang lain akan membutuhkanmu. Dan kamu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat membutuhkan kamu. Misal Al-Quran aja. Masyarakat itu tidak semuanya mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik.
Tidak semuanya mereka hafal Al-Quran misalnya. Mereka akan membutuhkan orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, kalau kalian ya, setelah Al-Quran misalnya, bahasa. Kalian punya kelebihan dalam masalah bahasa. Kalian ngerti bahasa Arab misalnya. Itu tidak diberikan ke semua orang. Asah itu sebaik-baiknya, jaga itu sebaik-baiknya, jangan kalian sia-siakan bahasa Arab. Yang itu bahasa Arab sendiri merupakan alat. Kuncinya perpustakaan istilahnya. Kalau kamu punya kuncinya itu, kamu bisa masuk ke perpustakaan, bisa membaca buku apa aja. Kamu bisa mau belajar apa aja, insya Allah, baik langsung, taklim langsung maupun online. Kalau kalian ngerti bahasa Arab, kalian bisa. Tinggal kamu mau apa enggak. Nanti di hadis ini selanjutnya apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu itu hendaknya bersemangat, bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jiz, wala ta'jaz, wala ta'jaz atau wala ta'jiz, dan jangan kalian itu lemah semangat. Enggak usah lah, enggak lah, malas lah. Ini tidak, sama Nabi dilarang, wala ta'jaz. Tapi jadi orang yang semangat. Kamu udah punya kelebihan itu, pakai itu. Wala ta'jaz, dan jangan kalian itu lemah. Udah punya hafalan Quran, biarin aja lah. Sekarang kamu belum merasakan, wahai pemuda. Kenapa? Kalian masih anak-anak. Ya, bukan anak tapi masih pemuda. Kalian belum merasakan. Tapi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu akan merasakan. Dan kamu akan menyesal. Dulu kenapa enggak saya sungguh-sungguh saya baguskan ini, bakat saya ini. Ada yang dikaruniai kelebihan sama Allah, suaranya bagus, suaranya enak didengar. Enggak setiap orang itu. Allah Ta'ala, Allah memberikan kelebihan itu ada ya. Orang tuh kalau ngaji, suaranya didengerin, Allah jadikan manusia suka dengan dia. Itu enggak Allah berikan ke semua orang. Semua, banyak yang hafal Quran, banyak yang jadi imam. Tapi masyarakat ini senengnya banget tidak sama semuanya. Ada masyarakat tuh suka sama fulan. Hanya Allah berikan, itu semua dari Allah. Kalau ada suara orang, suaranya enak didengerin. Ya enggak? Ada orang mungkin ini ya, guru 10 qiraat. Ya kan? Dia guru 10 qiraat. Tapi yang disukai sama masyarakat bukan gurunya ini, muridnya. Padahal murid sama guru hebat mana? Hebat gurunya. Tapi kesukaan orang mendengarkan tilawah untuk diimami, itu mungkin dia lebih suka sama muridnya ini, yang mungkin tidak sebagus gurunya. Ini kelebihan-kelebihan Allah berikan. Ada yang suaranya enak, jangan kamu sia-siakan, kamu latih. Yakni kamu jaga Al-Quran kamu. Suaramu bagus, suaramu enak, tapi kamu hafalanmu nggak mungkin misalnya kan, dimungkinkan hafalannya lepas, banyak yang lepas misalnya. Mumpung sekarang masih ada waktu. Sehingga kamu menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Ya kalau guru Quran, guru tahfidz, masa nggak mungkin, ya kak? Gurunya sendiri nggak mungkin, piye? Dia seorang guru, ya mesti mungkin. Itu kelebihan-kelebihan Allah berikan. Kemudian ada juga misalnya kayak kamu, misalnya ada yang diberi kelebihan seperti kamu, misalnya diberi kelebihan apa? Kamu punya dasar-dasar ilmu syariah, ya kan? Tinggal kamu, apalagi yang sudah SMA, lulus SMA ini,
Udah punya dasar-dasar ilmu syariah, tinggal kamu kembangkan aja. Itu untuk belajar butuh waktu lama itu. Dasar-dasar ilmu syariat, bahasa Arab, Al-Quran, hafalan Al-Quran, hafalannya ini belum makanya apa. Ini butuh waktu lama untuk belajar, tahunan, 5 tahun lebih ini dibutuhkan untuk punya dasar-dasar 3 ini tahunan. Kalau belajar laptop sama smartphone cepet lah. Kamu training sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa, insyaallah. Bisa insyaallah. Tapi kalau yang ini nggak bisa, itu kamu udah belajar butuh waktu lama, udah punya, sekarang tinggal kamu pupuk. Tahu dipupuk nggak? Seperti tumbuhan itu dipupuk biar apa? Biar tumbuhannya itu nanti gemuk, buahnya lebat. Itu kalau kamu pupuk bakat-bakat kamu itu. Kalau kamu pupuk, kamu pelihara tiap hari. Petani itu bukan cuma nanam biarin, oh enggak. Tiap hari itu diambilin semua itu apa, rumput-rumput apa, karena pasti tumbuh di sekitarnya itu ada tanaman-tanaman liar itu loh. Sama Pak Tani itu diambilin terus. Supaya apa? Tanaman ini tidak mengambil jatah makanannya si padinya ini. Kalau tanamannya ini tumbuh, nanti padinya itu buahnya nggak bagus, berasnya itu nggak bagus. Kenapa? Dimakan sama rumput-rumput di sekitarnya itu tiap hari dibersihin, dijaga dari burung. Tahu nggak? Pak Tani itu bikin boneka-boneka itu digerak-gerakkan gini supaya burungnya pada pergi itu. Tiap hari ditungguin terus sehingga mendapatkan hasil panen yang bagus. Itu gitu. Tidak ada suatu hasil yang hebat, yang bermakna bagi kalian kecuali semuanya butuh pengorbanan. Nanti apa saja yang pengorbanan seperti apa nanti ada detailnya insya Allah pada sesi yang lain nanti ya. Bagaimana kiat-kiatnya itu, bagaimana cara memupuk tanaman, cara memupuk bakatmu itu gimana saja, nanti ada insya Allah ya. Kamu harus begini nanti insya Allah. Ini sekarang sampai pada nanti kamu tulis sendiri apa kelebihan, berupa kelebihan atau bakat, kekuatan yang itu khusus Allah berikan kepada saya. Kamu lihat aku tuh ini. Yang orang lain tidak diberikan ke semua orang itu, tapi Allah berikan ke kamu. Itu pemberian Allah. Jadi jangan ujub, karena itu merupakan karunia Allah kepada masing-masing orang agar dia bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Tinggal kamu mau enggak memupuknya. Kelebihan. Yang kedua, setelah kamu lihat kelebihan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Lebih baik daripada mukmin yang dhaif, lemah. Sekarang begini, berarti sekarang kamu lihat diri kamu, kelemahanmu itu apa saja. Kamu berusaha mengerti dirimu sendiri. Kekuatanku ada di sini, kelemahanku ada di sini. Aku tuh lemah dalam masalah apa? Oh, aku tuh orangnya malas. Aku orangnya itu suka menunda-nunda. Enggak apa-apa, tulis saja. Aku suka menunda-nunda. Aku tuh kurang begini. Aku tuh gini. Kamu tulis saja kelemahan-kelemahan. Sehingga kamu tahu, ini kelemahan, ini PR-mu. Kenapa? Berdasarkan hadis yang tadi, yang disukai Allah itu yang kuat. Berarti sekarang kelemahan nih, yang dhaif ini harus kamu minimalkan. Tahu nggak diminimalkan? Kurangin sampai kalau bisa nggak ada. Tapi kamu sekarang bikin dulu listnya. Kelemahanku apa aja? Aku kurang, apa aja? Aku kurang suka bergaul. Aku tuh masih kurang dalam masalah ini, kurang ini, semuanya kamu tulis. Kelebihan kamu tulis, kelemahan kamu tulis. Yang khusus ya, kurangan. Tulis semua. Terus kamu kalau udah tertulisnya kamu lihat tiap hari. Kamu udah berusaha memperbaiki belum yang ini, kelebihan. Tinggal sekarang masalahnya apa? Kekurangan kamu itu gimana kamu ubah. Udah.
kelebihan kamu pupuk, kamu jaga. Ibaratnya ya, subhanallah, kalau kamu punya hafalan Quran, Al-Quran itu lebih baik daripada berlian. Tahu berlian nggak? Berlian 1 kilo. Berlian 1 kilo segini. Berlian semua ini. Sama hafalan Quran dalam dadamu lebih baik daripada berlian 1 kilogram ini. Terus naik kowe duwe. Kalau kamu punya berlian 1 kilo yang indah banget, apa yang kamu lakukan? Kalau ada kotor sedikit aja, kamu apa kan? Bersihkan. Jangan. Ada kotoran sedikit aja, kamu bersihkan. Dan setiap hari kamu pelihara itu. Biar tetap kemilau. Betul enggak? Al-Quran yang ada dalam dadamu lebih baik daripada ini. Lebih berharga daripada ini. Berlian. Bahkan berlian 100 kg. Itu kalau orang udah punya berlian atau 1 kg itu udah wes kayak buang udah. Dijaganya kayak apa itu? Tempatnya aja khusus mesti itu. Nggak mungkin ada tas kresek, betul nggak? Mau tas kresek nggak mungkin. Pasti wadahnya itu yang bagus. Itu sama. Apa yang kamu miliki itu kamu bersihkan, kamu bagus. Diasah terus biar kemilau, biar tiap tambah kemilau. Itu kelebihan kamu. Kekurangan kamu perbaiki. Aku orangnya nggak disiplin ya. Banyak tidur aku tuh. Misalnya. Aku tuh malas murojaah misalnya. Nah, kelebihan harta juga ada mengatakan, kamu punya laptop misalnya. Itu kelebihan harta itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Nggak setiap orang punya laptop. Misalnya loh. Itu suatu karunia dari Allah, kebaikan. Mau kamu pakai kebaikan apa enggak? Itu kekurangan-kurangan. Terus nanti yang ketiga, kalau ditambah lagi, kamu lihat lagi yang ketiga. Ini memudahkan kamu ya untuk memupuk kelebihan itu. Apa yang ketiga? Kamu cek apa hobi kamu, kesukaan kamu yang positif. Kalau negatif masuk ke kelemahan, tinggalkan. Kalau yang positif, apa sih kesukaan kamu? Yang positif. Aku suka mendengarkan apa? Aku suka mendengarkan Syekh Fulan. Nasihatnya Syekh Fulan misalnya. Atau aku suka belajar bahasa. Aku suka belajar matematika. Enggak apa-apa. Aku suka belajar ilmu alam. Aku suka belajar kimia. Enggak mungkin orang tuh pintar semua, itu enggak mungkin. Dah yang kamu suka itu dan itu baik, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah kamu atas apa yang bermanfaat bagimu dunia wal akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Dan banyak pemuda itu bahkan dia bersemangat dalam masalah dunia aja enggak ada manfaatnya. Dunia aja enggak ada manfaatnya. Kamu masalah dunia bersemangat, kalau niatnya dirubah, tinggal nanti niatnya. Kalau niatnya untuk kebaikan, nanti masalah dunia ini bisa menjadi, kalau masalah dunia itu bergantung pada niatnya nanti. Belajar ilmu dunia, nggak apa-apa belajar ilmu dunia. Tapi kalau niatnya baik, nanti bisa bermanfaat bagi akhirat. Jadi kalau masalah duniawi ini mukoyat. Mukoyat itu apa? Ya, terkait sama niatnya nanti. Kebaikannya itu mukoyat. Kebaikannya itu tergantung dia niatnya mau untuk apa. Cari duit. Dunia iya. Tergantung niatnya, duitnya mau untuk apa dia. Kalau untuk menafkahi anak dan istrinya, berarti itu bukan dunia. Kalau carinya untuk bermewah-mewah, misalnya ya, kamu cari duit, kenapa? Saya udah punya jam tangan satu, pengen beli jam tangan yang kedua, itu dunia. Nah, yang ketiga, apa yang kamu suka, kamu tertarik hati kamu ada apa? Ghirah ya, istilahnya ya. Ada senang gitu. Satu yang kamu suka itu kamu pupuk. Itu akan jadi bekal kamu nanti. Ya, mungkin ini dulu sesi kali ini, kita teruskan sesi yang selanjutnya nanti insyaallah
Semoga ini saja dulu menjadi perenungan kamu dan kalian praktekkan dulu apa kelebihan-kelebihan kamu, kekurangan, kemudian apa kesukaan kamu. Jadilah kamu hebat di situ. Kamu tidak perlu hebat di semua bidang, hebat di satu bidang aja, tapi kamu benar-benar di situ menguasai atau menguasai. Satu itu kamu menguasai. Apalagi ditunjang kamu suka. Udah itu insya Allah akan jadi itu. Kamu pupuk terus, itu akan menjadi sebuah pohon yang besar dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.